Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan teladan salaf dalam ikhlas. Poin yang pertama saat itu kita sampaikan bahwa ulama kita itu tidak pernah mengklaim keikhlasan, tidak pernah mengaku bahwa saya ini sudah ikhlas. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang susah. Ikhlas itu adalah hal yang berat. Setelah kita memahami bahwa ikhlas itu sesuatu yang berat, berat itu bukan berarti mustahil. Berat itu bukan berarti mustahil. Bisa, akan tetapi membutuhkan perjuangan. Hari ini kita akan membahas tema tanda ikhlas. Apa? Tanda ikhlas. Mengapa tema ini perlu kita angkat? Karena kita ini membutuhkan introspeksi. Apa? Introspeksi. Kita di satu sisi kita tidak boleh mengklaim keikhlasan, tapi di sisi lain kita juga perlu untuk mengukur diri kita. Saya ini sudah ada potensi untuk semakin baik, atau hari ini sama aja kayak kemarin. Saya ini sudah on the track. On the track siapa? Jadi dalane wis bener apa urung? Saya ini sudah mengarah ke jalan yang benar, yaitu dalam proses mencapai keikhlasan, atau saya justru malah menjauh dari keikhlasan? Apa tujuannya kita memantau suasana hati kita, ngecek? Tujuannya adalah kalau kita ternyata sudah di jalan yang benar, tinggal kita tekuni, kita tingkatkan, kita lanjutkan. Tapi kalau ternyata jalannya keliru, mumpung urung kebanjur, mumpung beloknya gue urung kadun, belum terlalu jauh, kita apakan? Kita kembalikan ke jalan yang lurus. Itu fungsinya kenapa kita mempelajari tema tanda ikhlas. Di hadapan kami ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai tanda, indikasi bahwa kita ini ikhlas atau tidak. Yang pertama, tandanya adalah konsistensi. Apa? Konsistensi dalam setiap keadaan. Apa yang pertama? Konsistensi dalam setiap keadaan. Apa maksudnya?
Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, itu ada dua kemungkinan. Kebaikan itu tidak dilihat orang lain, atau yang kedua apa? Dilihat orang lain. Contoh, sholat. Ada dua kemungkinan, kita sholat sunnah di masjid sehingga dilihat sama orang lain, atau kita sholat sunnah di mana? Di rumah, sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Contoh sholat sunnah di masjid apa? Tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, bagi yang tidak melakukannya di rumah. Contoh sholat di rumah apa? Sunnah tahajud, duha. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang konsisten cara dia beribadah, kekhusyuannya, panjangnya, bacaannya, entah dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu tandanya napa? Ikhlas. Jadi nek salate nang masjid dilihat orang banyak, bagus, ora asal-asalan, dan ketika sholat di rumah juga seperti itu maksudnya apa? Ya bagus, ya khusyuk, ora kesusu, itu tandane ikhlas. Berarti tandane kemungkinan buatan ikhlas pripun? Nek nang masjid ditonton wong apike pol, nek nang omah ora ditonton cepete pol. Wonten tiyang kados niku? Kathah. Apa termasuk sineng kene? Dean. Ini tanda yang pertama. Jenengan perhatikan saja. Nek maca Quran nang masjid suarane merdu, nek nang omah kau pancen kawit sekang kanane orang merdu, enggak, maksudnya bacanya itu sungguh-sungguh pakai tajwid atau tidak. Ya, ketika di masjid masya Allah tajwidnya dipakai, ketika di rumah harus tajwid-tajwidan. Oke, ini adalah tanda yang pertama. Kenapa? Konsistensi dalam setiap keadaan. Tanda yang kedua, acuh. Kenapa? Acuh terhadap pujian dan celaan. Kenapa? Acuh terhadap pujian dan celaan. Acuh sih napa? Ora peduli. Acuh niku ora peduli. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, respon orang itu ada kemungkinan dua. Apa yang pertama? Memuji. Yang kedua, mencela. Kemungkinan yang pertama jenengan dipuji, kemungkinan yang kedua jenengan dicela. Jenengan sudah ikhlas kalau dipuji tidak melayang, dicaci tidak tumbang. Kenapa? Dipuji tidak nopo melayang, dicaci tidak tumbang. Alias mau dipuji atau dicela, yo tetap konsisten melakukan kebaikan. Jenengan sedekah sama orang. Orang itu ada kemungkinan mengucapkan terima kasih, kemudian mendoakan panjang, bahkan mungkin sampai nangis. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kenapa? Kur semenek.
Kira-kira nih ya, setelah jenengan mendapatkan respon yang pertama, dipuji, didoakan panjang, besok tambahi, tambahi. Kalau ternyata mendapatkan respon yang kedua, pripun? Kurangi malah ora. Oke, wong ora tidak tahu napa? Terima kasih. Ini tandanya kita masih jauh dari keikhlasan. Contoh yang paling gampang di hari ini adalah kita nge-share kebaikan, posting kebaikan, informasi pengajian atau cuplikan pengajian, entah itu kita share di grup WA atau kita posting di status kita atau kita punya akun di medsos, kita taruh di situ, kita upload. Coba perhatikan, kalau nggak ada yang sama sekali ngasih jempol, besok kita posting lagi nggak? Kalau ikhlas tetap posting. Kok bisa Ustaz? Karena dari awal dia berbuat kebaikan bukan mencari like. Walaupun ada orang yang ngasih jempol kebalik. Kenapa jempol kebalik? Dislike. Maka dia tetap posting. Karena yang dia cari dari awal adalah ridhonya Allah. Itulah calon penghuni surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami berbagi makanan untuk mengharapkan wajah Allah, ridho Allah, pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih dari manusia. Tema ini kami bahas agak panjang beberapa saat yang lalu di Magelang. Judulnya bahagia dengan berbuat baik tanpa pamrih. Apa judulnya? Bahagia dengan berbuat baik tanpa pamrih. Silahkan jangan lihat. Yang ketiga, yang terakhir, tanda ikhlas tidak memamerkan kebaikan. Apa? Tidak memamerkan kebaikan. Maksudnya pripun Ustaz? Setelah kita melakukan kebaikan, maka kita tidak perlu untuk membanggakan, tidak perlu untuk menceritakan kalau tidak ada maslahat yang besar, apalagi membanggakan, nggak perlu. Kenapa? Karena buat orang yang ikhlas, amal yang dia kerjakan disaksikan oleh Allah sudah cukup. Tidak perlu mencari saksi selain Allah. Biasanya orang cerita, orang membanggakan kebaikannya, itu kan karena pengen diketahui. Pengen diapakan? Diketahui. Oleh siapa? Oleh orang lain. Nah, buat dia yang penting Allah sudah tahu. Kenapa buat dia yang penting Allah sudah tahu? Karena dia yakin, hakul yakin, bahwa yang punya pahala cuma Allah. Yang akan ngasih surga cuma Allah.
Manusia nggak bisa ngasih surga. Makanya orang-orang yang riya di hari kiamat nanti, Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada mereka, "Idhabu ila man kuntum turauna fid dunya," atau kama qala sallallahu. Pergilah kalian minta pahala sama orang yang dulu kalian riyai. Riyai siapa? Pameri. Pergi minta pahala sama dia. Wonten? Wonten? Belum. Tidak ada. Wong pahala itu yang punya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ulangi. Yang pertama apa? Konsistensi dalam setiap keadaan. Yang kedua, acuh terhadap pujian dan celaan. Yang ketiga, tidak memamerkan kebaikan. Semoga 3 hal ini bisa dijadikan sebagai ukuran ya untuk melihat seberapa ikhlas kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.